Hai warrior teknologi TV, di dataran tinggi Sa'dah, Yaman Utara, di mana pegunungan berbatu bertemu dengan langit luas, sebuah gerakan lahir dari keresahan dan keyakinan kelompok Houthi, atau secara resmi dikenal sebagai Ansarullah atau pembela Allah. Ini telah menjadi salah satu aktor utama dalam dinamika politik dan militer Yaman serta Timur Tengah. Kisah mereka adalah perpaduan antara perjuangan lokal, ideologi keagamaan, dan intrik geopolitik yang kompleks. Mari kita cek sejarah kelompok yang menjadi musuh bebuyutan Amerika Serikat dan Israel ini. Awal mula kebangkitan Zaidi di Sa'dah. Pada akhir 1980-an, Yaman Utara adalah wilayah yang terpinggirkan. Komunitas Syiah Zaidi yang pernah memerintah Yaman selama berabad-abad melalui imamat Zaidiyah hingga digulingkan pada 1962 merasa tersisih di bawah pemerintahan Presiden Ali Abdullah Saleh. Zaidi yang berbeda dengan Syiah 12 imam karena lebih dekat dengan Sunni dalam beberapa praktik menghadapi tantangan dari masuknya ideologi Salafi dan Wahabi yang didukung Arab Saudi. Di tengah kemiskinan dan marginalisasi, sebuah organisasi pemuda bernama Syabab Al-Mu'minin atau Believing Youth didirikan pada 1992 oleh Mohammed Al-Houthi atau saudaranya Hussein Al-Houthi untuk membangkitkan identitas Zaidi melalui pendidikan dan kamp musim panas. Hussein Al-Houthi, seorang ulama dan politisi karismatik, menjadi tokoh sentral. Ia pernah menjadi anggota Hizb al-Haq, partai politik Zaidi pada 1993 sampai 1997. Namun merasa partai itu gagal mengatasi ketidakadilan, Hussein mulai mengkritik pemerintahan Saleh yang ia tuduh korup dan terlalu dekat dengan Arab Saudi serta Amerika Serikat. Pada 2003, terinspirasi oleh Hizbullah di Lebanon, Hussein mengadopsi slogan anti-Barat, Allah Maha Besar, matilah Amerika, matilah Israel, laknat atas Yahudi, kemenangan untuk Islam. Slogan ini yang digaungkan setelah sholat Jumat di Masjid Al-Saleh, Sana'a, memicu ketegangan dengan pemerintah. Pemberontakan Houthi percikan api di Sa'dah. Ketegangan memuncak pada 2004 ketika Saleh memerintahkan penangkapan Hussein. Hussein menolak dan dalam pertempuran di Sa'dah, ia tewas bersama beberapa pengawalnya pada September 2004. Kematiannya bukanlah akhir, melainkan awal dari pemberontakan Houthi. Gerakan ini yang awalnya berfokus pada kebangkitan budaya Zaidi berubah menjadi perlawanan bersenjata melawan pemerintah Yaman. Kepemimpinan beralih ke ayah Hussein, Badruddin Al-Houthi, dan kemudian adiknya Abdul Malik Al-Houthi yang masih memimpin hingga 2025. Pemberontakan Houthi 2004 sampai 2010 ditandai dengan 6 putaran konflik dengan militer Yaman yang didukung oleh Arab Saudi. Houthi menuntut otonomi lebih besar untuk Sa'dah, pemberantasan korupsi, dan akhir marginalisasi Zaidi. Mereka juga menentang pengaruh Saudi yang menandai kelompok Salafi di Yaman. Menurut laporan Wikileaks 2009, Houthi mendirikan pengadilan dan penjara di wilayah yang mereka kuasai, memaksakan hukum mereka sendiri. Konflik ini menyebabkan ribuan warga Sa'dah mengungsi, hidup di kamp-kamp yang disediakan oleh Bulan Sabit Merah, Yaman, dan PBB. Revolusi Yaman dan kebangkitan Houthi. Pada 2011, gelombang musim semi Arab menyapu Timur Tengah dan Yaman tidak luput. Houthi bergabung dengan protes jalanan melawan Saleh, berkoordinasi dengan kelompok oposisi lainnya. Mereka juga ikut dalam konferensi dialog nasional sebagai bagian dari inisiatif Dewan Kerjasama Teluk atau GCC untuk perdamaian. Namun Houthi menolak kesepakatan GCC 2011 yang mengusulkan pembagian Yaman menjadi 6 wilayah federal karena mereka menganggapnya tidak mereformasi tata kelola dan memperburuk ketimpangan ekonomi. Pada 2014, Houthi merebut Sana'a, ibu kota Yaman, dengan bantuan tak terduga dari Saleh, yang kini menjadi sekutu setelah digulingkan pada 2012. Aliansi ini memungkinkan Houthi menguasai sebagian besar Yaman Utara. Presiden pengganti Saleh, Abdul Rabbuh Mansur Hadi, yang didukung Sunni dan Saudi, terusir ke Aden pada 2015. Houthi kemudian mengumumkan pengambilan pemerintahan, memicu intervensi militer koalisi pimpinan Saudi pada Maret 2015 untuk mengembalikan Hadi. Perang saudara pun meletus dengan Houthi melawan koalisi Saudi, pemerintah Hadi, dan kelompok lain seperti militan negara Islam. Perang saudara dan krisis kemanusiaan.
Perang Yaman menjadi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Menurut PBB, hingga 2020, sekitar 1.500 anak yang direkrut Houthi tewas dalam pertempuran. Houthi juga dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk menargetkan warga sipil dan menggunakan tentara anak. Di sisi lain, serangan udara koalisi Saudi menewaskan ribuan warga sipil. Ini memperburuk penderitaan. Pada 2017, aliansi Houthi dengan Saleh runtuh. Saleh dibunuh oleh Houthi setelah mencoba berdamai dengan Saudi. Houthi dengan dukungan Iran mengembangkan kemampuan militer yang mengesankan. Mereka memiliki rudal balistik seperti Qiyam-1, drone Qasef, dan rudal anti pesawat yang diduga disuplai Iran. Meskipun Teheran membantah memberikan senjata. Houthi menyerang infrastruktur minyak Saudi dan Uni Emirat Arab, menunjukkan jangkauan senjata mereka hingga 2.000 km. Pada 2021, mereka melancarkan serangan ke Marib, benteng terakhir pemerintah Hadi, meskipun gencatan senjata singkat telah disepakati pada 2022. Konflik Laut Merah Houthi di panggung global. Pada Oktober 2023, perang Gaza antara Israel dan Hamas mengubah fokus Houthi. Sebagai bagian dari poros perlawanan yang didukung Iran, Houthi mulai menyerang kapal-kapal di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab yang mereka anggap terkait Israel. Mereka menyatakan serangan ini sebagai solidaritas dengan Palestina, menuntut Israel mencabut blokade bantuan ke Gaza. Pada 19 November 2023, mereka membajak kapal kargo Galaxy Leader yang kemudian dijadikan objek wisata di Yaman. Serangan Houthi mengganggu 15% perdagangan global yang melalui Laut Merah, memaksa perusahaan pelayaran seperti Maersk dan BP mengalihkan rute ke Tanjung Harapan, menambah jarak 6.482 km. Amerika Serikat dan Inggris bersama koalisi termasuk Bahrain dan Kanada membalas dengan serangan udara ke target Houthi pada Januari 2024. Dia menghancurkan pusat logistik dan depot senjata di Sanaa dan Hudaidah. Houthi bersumpah membalas dengan pejabat mereka, Ali Al-Kohum, menyatakan bahwa pertempuran akan melampaui imajinasi Amerika Serikat dan Inggris. Hingga April 2025, konflik Laut Merah terus memanas. Houthi mengklaim telah menambahkan rudal hipersonik ke Bandara Ben Gurion, Israel, meskipun Israel melaporkan berhasil mencegatnya. Amerika Serikat melancarkan lebih dari 100 serangan udara ke target Houthi, termasuk pelabuhan bahan bakar di Yaman yang menewaskan 38 orang pada April 2025. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memusnahkan Houthi dan memperingatkan Iran atas dukungannya. Houthi di bawah Abdul Malik al-Houthi tetap menegaskan bahwa serangan mereka akan berlanjut selama Israel tidak menghentikan agresi di Gaza. Houthi proksi Iran atau kekuatan lokal. Houthi sering digambarkan sebagai proksi Iran, tetapi pandangan ini disederhanakan. Menurut Hamid Reza Azizi dari German Institute for International and Security Affairs, Houthi tidak sepenuhnya bergantung pada Iran seperti Hizbullah. Mereka memiliki basis lokal yang kuat berakar pada struktur kesukuan Yaman dan keresahan terhadap marginalisasi. Dukungan Iran meskipun signifikan dalam hal senjata dan pelatihan lebih merupakan aliansi strategis daripada kendali penuh. Faryal Muslimi dari Chatham House menambahkan bahwa serangan Laut Merah juga bertujuan memperkuat dukungan domestik dengan menampilkan Houthi sebagai pembela Palestina. Houthi sendiri mengklaim memperjuangkan Yaman yang demokratis dan bebas dari korupsi, bukan sekedar kebangkitan Imamat Zaidiyah. Shelah Weir dalam analisisnya pada 2008 menyebut Houthi sebagai bagian dari jaringan sosial kesukuan Yaman yang kompleks yang merespon kegagalan proyek negara modern pasca 1962. Meski begitu, tindakan mereka seperti memaksa kapal membayar untuk melintas di Laut Merah menimbulkan kritik dari PBB atas dampaknya terhadap pelayaran global. Hari ini Houthi di persimpangan jalan. Pada April 2025, Houthi tetap menjadi kekuatan yang tak bisa diandalkan. Mereka menguasai Sanaa dan sebagian besar Yaman Utara dengan puluhan ribu pejuang dan persenjataan canggih. Konflik Laut Merah telah menempatkan mereka di pusat perhatian global, tetapi juga membuat Yaman semakin terpuruk dalam krisis. Upaya perdamaian yang difasilitasi PBB dan Oman belum membuahkan hasil permanen, sementara serangan Amerika Serikat dan Inggris hanya memperkeras sikap Houthi. Kisah Houthi adalah cerminan dari kompleksitas Yaman, sebuah negara yang terpecah oleh kesukuan, ideologi, dan campur tangan asing. Dari pegunungan Saada hingga perairan Laut Merah, Houthi telah bertransformasi dari gerakan keagamaan lokal menjadi pemain geopolitik yang ditakuti. Namun, di balik slogan-slogan heroik mereka, rakyat Yaman terus membayar harga dari perang yang tak kunjung usai.
Akankah Houthi mewujudkan visi mereka untuk Yaman yang adil atau justru terjebak dalam siklus konflik tanpa akhir? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Kalau menurut kamu siapa yang wajib bertanggung jawab dan siapa dalang di balik semua ini? Jika informasi ada yang kurang tepat, mohon koreksi di kolom komentar. Semoga menghibur. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.